Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la halla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini insyaallah akan kita kisahkan tentang bagaimana fadilahnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah sekali waktu di zaman Bani Israel ada seorang pemuda yang sakit parah dan tidak ditemukan obatnya sama sekali. Kemudian ibu daripada anak tersebut bernadar, "Ya Allah, seandainya anakku ini sembuh, maka aku akan keluar daripada dunia ini selama 7 hari." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang diminta perempuan tersebut dan anaknya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa lama kemudian si wanita ini lupa dengan nadarnya tersebut. Sampai sekali waktu dia bermimpi didatangin oleh seseorang di dalam mimpinya dan mengingatkannya tentang nadar yang telah dia buat. Dikatakan, "Wahai fulana, engkau telah bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya apabila anakmu sembuh, engkau akan keluar daripada dunia ini selama 7 hari." Kemudian dia terperanjat bangun daripada tidurnya dan dipanggillah anaknya. Diceritakan semua tentang apa yang dia mimpikan. Kemudian si anak meminta kepada ibunya untuk menunaikan apa yang dia nadarkan. Beberapa hari kemudian si anak dan ibu tersebut menggali sebuah kuburan. Kemudian si ibu masuk ke dalam kuburan tersebut dan minta kepada anaknya untuk ditimbun. Sebelum ditimbun, dia berkata, "Ya Allah, aku memenuhi nazarku ya Allah. Maka lindungilah aku dari hal-hal yang buruk di dalam kubur ini ya Allah." Setelah itu ditimbunlah kubur ibunya tersebut sampai penuh, sampai gelap kubur si ibu tersebut. Setelah anak itu pulang, si ibu di dalam kuburnya tadi melihat cahaya yang terang benderang dari sebelah kepalanya. Kemudian dia melihat ke cahaya tersebut, dan di balik cahaya tersebut ada satu lubang seperti lubang di atap rumah. Dia melongokkan kepalanya di lubang tersebut dan dia melihat ada 2 orang perempuan yang cantik di kebun daripada kuburnya tersebut. 2 perempuan tadi memanggil si ibu tadi, dipanggil. Dia berjalan menuju perempuan tersebut yang duduk di kebun dan duduk di sebelah danau. Kemudian si ibu itu mengucap salam kepada 2 orang perempuan tersebut. Dan 2 orang tadi diam, tidak menjawab salam daripada ibu tua tadi. Kemudian ditanya, "Kenapa kalian berdua tidak menjawab salam?" Dijawab oleh kedua perempuan tersebut, salam adalah satu bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana akan berpahala apabila orang melakukannya tatkala dia hidup. Tapi kalau dia sudah mati, maka dia tidak akan mendapatkan pahala dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik seperti halnya tatkala dia hidup di dunia. Kemudian si ibu tadi melihat salah seorang di antara perempuan tadi didatangi burung, dihinggapi burung di atas kepalanya. Kemudian satu burung itu terbang dan ada burung satunya lagi datang menghampiri atau hinggap di kepala perempuan satunya. Dan si burung tadi yang hinggap di kepala perempuan yang kedua tadi mematuk-matuk perempuan tersebut. Sehingga ibu ini heran dan bertanya, "Wahai fulan, wahai fulana, wahai seorang perempuan yang pertama, kenapa engkau dihinggapi burung dan burung itu terbang lagi daripada sisimu?" Dijawab, "Betul, dulu tatkala aku hidup di dunia, aku mempunyai
seorang suami dan aku taat kepada suamiku, selalu menuruti semua perintah daripada suamiku. Dan ketika aku wafat, suamiku ridha kepada aku. Maka dari itu aku mendapatkan kemuliaan ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian si ibu tadi bertanya kepada perempuan satunya, "Wahai perempuan, kenapa ada burung yang hinggap di kepalamu dan mematok kepalamu?" Si perempuan itu menjawab, "Tatkala aku hidup di dunia, sebelum aku nikah, aku adalah perempuan yang soleh. Tapi tatkala aku sudah menikah, aku tidak taat kepada suamiku sampai aku wafat dan suamiku belum ridho kepada aku. Makanya aku diberi kenikmatan dikubur dengan duduk di taman daripada taman surga, dan juga aku diberi sanksi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena aku tidak taat kepada suamiku dengan dipatoki oleh burung tadi. Maka dari itu, kalau seandainya engkau kembali ke dunia, tolong sampaikan salamku kepada suamiku dan mintalah ridho kepada suamiku untuk diriku." Setelah berbincang-bincang demikian, si kedua perempuan tersebut menyuruh ibu tadi untuk kembali ke kuburnya. "Kembalilah kamu, masuklah ke dalam lubang tadi dan kembali ke kuburmu. Anakmu akan mencari engkau." Kemudian betul si ibu tadi memasuki lubang dan masuk ke dalam kuburannya lagi. Anaknya mulai menggali, ternyata sudah 7 hari ibu itu dikubur oleh si anak. Dan ternyata subhanallah, dengan izin Allah, beliau seorang ibu tadi masih dalam keadaan hidup. Sehingga tersebar berita bahwasannya ada seorang perempuan yang bernadar untuk dikubur dirinya, dan dia dikubur, dan sekarang sudah keluar daripada kuburnya, dia telah menunaikan nadarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang berziarah, di antaranya adalah suami daripada perempuan yang dipatok oleh burung kepalanya tadi. Kemudian disampaikanlah apa yang terjadi kepada istrinya, dan istrinya disampaikan pesan istrinya untuk meminta ridho daripada suaminya, dan suaminya ridho tatkala mendengar cerita yang diceritakan oleh ibu tadi dan meridhoi istrinya yang meninggal, dan dia dalam keadaan suaminya tidak ridho kepadanya. Kemudian beberapa hari kemudian si ibu tadi bermimpi bertemu dengan seorang perempuan yang dipatok oleh burung kepalanya tadi dalam keadaan dihormati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti perempuan yang berada di alam kubur satunya, ya, dan dia dalam keadaan bahagia. Itulah si perempuan tadi mengucap berterima kasih kepada ibu-ibu tadi karena sudah menyampaikan amanatnya kepada suaminya dan suaminya memaafkannya. Itulah hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hidup di dunia ini adalah ladang untuk kita beramal, dan nanti tatkala kita sudah berada di alam barzah, di alam kubur, maka tidak akan berguna lagi amal ibadah yang Allah berikan kesempatannya tatkala kita hidup di dunia. Wallahu a'lam bissawab. Mumpung kita masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita perbanyak amal ibadah di dunia ini sehingga kita akan memetik hasilnya kelak di alam barzah dan kelak di akhirat tatkala kita dipertemukan atau dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.